Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan akan segera tiba, dan sebagaimana tahun yang lalu, insya Allah kami akan kembali membuka sebuah program khusus Ramadan yang bertajuk Dialog Al-Quran. Program ini adalah sebuah program untuk melakukan kajian linguistik atas Al-Quran yang mencakup kajian mufradat, kajian sorof, kajian nahwu, kajian uslub, kajian makna, dan lain-lainnya atas ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran. Pelaksananya insya Allah akan dilakukan sepanjang bulan Ramadan pada hari Sabtu dan Minggu, waktunya mulai pukul 9.30 hingga 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Program Dialog Al-Quran ini akan dilakukan secara live melalui platform Zoom, dan program ini bisa diikuti oleh siapapun, oleh semua kalangan, baik dari warga Indonesia, warga Singapura, warga Malaysia, warga Australia, warga Kanada, maupun siapapun yang bisa mengikuti pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, jika teman-teman penyimak channel Arabia TV ini berminat untuk bergabung dalam program Dialog Al-Quran, silakan hubungi kami pada nomor WhatsApp yang ada di bawah ini untuk menanyakan informasi pembiayaan sekaligus juga mengisi formulir pendaftaran. Rasakan pengalaman yang berbeda ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jika sebelumnya kita berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan cara membaca, tilawah, atau ngaders dan semacamnya, sekarang kita tingkatkan menjadi dialog dengan Al-Quran. Secara bahasa, dengan pendekatan linguistik, mengkaji secara mufradat, secara sorof, secara nahwu, secara uslub, dan secara makna, juga yang lain-lainnya. Dengan harapan semoga kualitas interaksi kita dengan Al-Quran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Di bawah ini, dalam deskripsi, kami akan cantumkan salah satu link contoh kegiatan Dialog Al-Quran yang pernah kita adakan pada Ramadan tahun yang lalu. Semoga kegiatan Dialog Al-Quran ini bermanfaat untuk kita semuanya dan merangka peningkatan pemahaman kita dan juga interaksi kita dengan Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa naftatihu ta'allumana fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Tadi ada mau tanya, silakan. Ya, Ustaz. Bagaimana kita nak menggunakan uslub untuk lakin dengan lakinah? Baik. Baik. Bagaimana penggunaan lakin dan lakinah? Pertama, harus kita ketahui, lakin apa artinya? Tetapi. Tapi. Lakinah apa artinya? Sama, tetapi juga. Sama, tetapi. Nah, lakin itu bisa termasuk salah satu huruf athof ya. Sedangkan lakinah itu termasuk akhwatnya inna. Iya. Lakinah inna wa akhwatuha. Ya, lakinah itu termasuk akhwatnya inna. Nah, ini min akhwati inna, min akhwati ya. Saya salah tulis nih, mau akhwati, min akhwati inna. Min akhwati. Lakin dan lakinah secara makna sama. Saudara mara. Apakah penggunaan lakin dan lakinah? Nah, perhatikan, lakin ini salah satu huruf athof juga ya, harful atfi. Sedangkan lakinah bukan huruf athof. Mana yang sama tapi beda namanya, beda jenisnya. Lakin harful atfi, sedangkan lakinah min akhwati inna, salah satu saudaranya atau temannya
Saudara Rekannya. Ina. Kalau di sana nyebutnya apa? Kalau di sini saudara, saudaranya Ina. Saudara. So, sama. Sama ya, saudaranya Ina. Saudara Ina. Ya. Nah, kapan menggunakan lakin, kapan menggunakan lakina? Nah, perhatikan lakina ini kan akhwatnya Ina. Berarti kalau lakina sebagai akhwatnya Ina, maka syaratnya ada isim, ada khobar kan? Ya, betul. Ya. Berarti kalau kita gunakan lakina, maka harus ada isim, harus ada khobar. Misalnya, lakina. Lakina ataji Tajiru. atajiro. Tajiru. Waalaikumsalam. Lakin atajiro. Gimana? Lakin atajiro. Lakin atajiro misalnya apa? Masyhurun ya. Tuh. Lakinna. Masyhurun. Tuh. Lakin atajiro masyhurun. Atajiro Isim pergi. lakinna. Atajiro mansub. Kenapa mansub? Karena sebagai isim Isim lakinna. lakinna. Masyhurun khobar. Marfu. Khabar Khobar lakinna. lakinna. Nah, ini kalau kita gunakan lakinna, maka harokatnya perhatikan. Lakinna tajiro ini fathah. Tapi kalau kita gunakan lakin, nah lakin bukan ahwatnya inna, bukan. Tetapi pedagang itu masyhur. Maka kalau gunakan lakin, Tajiru. lakin at-tajiru, mubtada, Ada. masyhurun. Lakin at-tajiru masyhurun. Kalau lakin at-tajiru masyhurun. Ini maknanya sama, beda harokat. Seandainya ini gundul, tidak ada harokat. Bapak Ibu membaca yang mana kalimat ini? Yang mana? Mana? Lakin. Ini saya tidak beri harokat. Baca ini. Lakin tajira masyhurun. Ya. Masyhurun Yang adik-beradik. pertama boleh. Yang kedua juga boleh. Lakin at-tajir masyhurun boleh. Lakin. Kalau tidak ada harokatnya, bebas mau baca yang mana asal benar bacanya. Kalau lakin at-tajiru, berarti lakin tidak menjadi amil, tidak berfungsi mengubah i'rab. Kalau lakin, karena lakin ini sebagai harful atfi dan tidak mengubah harokat. Berbeda dengan lakinna. Nah, kalau lakinna kan ada isim, berarti setelah lakinna tidak bisa fi'il. Oh, terus Misalnya gini. isim ya. Oh, oke. Misalnya, Lakinna. coba Bapak Ibu, ini saya gunduli. Bahasanya bagaimana? Lakin atau lakin? Lakin. 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 Lakin yata'allamu Muhammadin. Muhammadin. Lakin Ya ta'allamu Muhammadun fil bustani. Ya ta'allamu fil mudhari kan? Ya. Coba sebelumnya lakin atau lakinna? lakin. Lakin. Kenapa tidak baca lakinna? Sebab itu fi'il. Sesudahnya fi'il. Kalau lakinna sesudahnya harus isim. Ya. Gitu. Kalau lakin, adakah selalu digunakan dengan waw, walakin? Boleh, walakin. Walakinna boleh. Oh, lakinna juga boleh tambah waw ya, Oh, boleh. walakinna. Akan, Dua-dua boleh. dan tetapi, Oh. walakinnahum, misalkan ada kalimat sebelumnya. Ya, ya. Oh. Kan walakinnahum, walakinna tajira masyhurun. Gitu. Jadi kalau setelah lakin ada fiil maka bacanya lakin. Tapi kalau setelah lakinna itu ada isim maka boleh lakin, boleh lakinna. Tapi harokat sesudahnya harus pas, harus benar. Tapi kalau lakin dia tak kalau lakin tu Ustaz, bukan. Lakinna tu dia hanya masuk pada isim. Kalau lakin boleh masuk dua-dua isim dan fi'il. Iya, isim boleh, fiil boleh, huruf jar juga boleh. Kalau lakinna tak boleh masuk fi'il. Lakinna Sebab- tak boleh masuk fiil. Sebab dia ada beradik inna. Ya, misalnya tadi ya lakin ya ta'lamu Muhammadun. Tuh. Ketemu fiil kan? Atau lakin
Lakin at-tajiru masyhurun. Yang ketiganya lakin fid dukani tajirun. Tuh, fi kan huruf jar. Lakin fid dukani tajirun boleh. Nah, tapi kalau lakinna tajiru masyhurun. Lakinna setelahnya fi'il tak bisa. Tapi boleh tidak kalau setelah lakinna huruf jar? Boleh. Lakinna fid dukani, tetapi harokatnya perhatiin. Lakinna fid dukani Tajirun. tajiron. Oh, tajirun. Lah. Kenapa tajiron? Isim lakinna muakhir. Oh, yang ambil lakinna tu. Semula lakinna tajiro fid dukani. Mm-mm. Lalu fid dukani dikedepankan, muqaddam. Berarti fid dukani khobar lakinna muqaddam, tajiron isim lakinna muakhir. Nah, ini advance, ini pelajaran advance. Ini PhD lagi Ibu Misalma. Itu lakin Ustaz, tetapi kan. Kalau lakinnya itu bukan akan tetapi kan Ustaz. Sama tetapi akan tetapi sama artinya. Tetapi akan tetapi namun sama artinya. Kalau di Indonesia sama artinya. Untuk membezakan lakin. Ya, kalau membedakan kapan baca lakin atau lakinna, lihat sesudahnya. Kalau sesudahnya fi'il, berarti lakin. Lakin. Tapi kalau sesudahnya itu isim atau huruf, boleh lakin, boleh lakinna. Tapi nanti bacanya harus benar, baca harokat sesudahnya. Terutama mubtada muakhir atau isim lakinna muakhir. Nah, tentu saja ini baru teori ya. Ini baru teori plus contoh 1 atau 2. Nanti ketika kita sudah banyak berinteraksi dengan banyak teks bahasa Arab, insya Allah akan semakin lancar. Saya juga dulu perlu panjang, perlu lama untuk belajar ini, cukup lama. Perlu pemahaman yang banyak contoh yang harus kita temukan. Insya Allah pada waktunya akan semakin lancar. Tapi ini teorinya begini ya, seperti ini. Begitu Ibu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.